2 dengan nomor NIM 22811300061 dengan dosen Profesor Dr. Septi Gumiandari MAG. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep inteligensi atau kecerdasan. Dalam arti luas, inteligensi adalah kemampuan mencapai prestasi dalam berbagai bidang kehidupan. Sedangkan dalam arti sempit, inteligensi adalah kemampuan untuk mencapai prestasi di sekolah. Inteligensi dalam pengertian sempit mempunyai pengertian yang sama dengan kemampuan intelektual atau kemampuan akademik. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Yang pertama, keturunan. Studi kolerasi nilai-nilai tes inteligensi di antara anak dan orang tua atau dengan kakek neneknya menunjukkan adanya pengaruh faktor keturunan terhadap tingkat kemampuan mental seseorang sampai pada tingkat tertentu. Yang kedua, latar belakang sosial ekonomi. Pendapatan keluarga, pekerjaan orang tua, dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya berkolerasi positif dan cukup tinggi dengan taraf kecerdasan individu mulai 3 tahun sampai dengan remaja. Yang ketiga, lingkungan hidup. Lingkungan yang kurang baik akan menghasilkan kemampuan intelektual yang kurang baik pula. Lingkungan yang dinilai paling buruk bagi perkembangan inteligensi adalah panti-panti asuhan serta institusi lainnya, terutama bila anak ditetapkan di sana sejak awal kehidupan. Yang keempat, kondisi fisik. Keadaan gizi yang kurang baik, kesehatan yang buruk, perkembangan fisik yang lambat, menyebabkan tingkat kemampuan mental yang rendah. Dan yang kelima adalah iklim emosi. Iklim emosi di mana individu dibesarkan mempengaruhi perkembangan mental individu yang bersangkutan. Menurut M. Ngalim Purwanto tahun 2004, menegaskan bahwa adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi inteligensi yang mengakibatkan terjadinya perbedaan antara inteligensi seseorang dengan yang lain. Apa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat inteligensi seseorang? Di antaranya, 1. Pembawaan. Pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir, batas kesanggupan kita, yakni dapat tindaknya seseorang memecahkan suatu soal. Pertama-tama ditentukan oleh pembawaan kita. Yang kedua, kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan perkembangan. Tiap organ fisik dan psikis dapat dikatakan telah matang. Ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Untuk selanjutnya, konsep kecerdasan majmuk. Kecerdasan majmuk atau multiple intelligency adalah konsep penilaian kecerdasan seseorang dengan melihat pada beberapa tolak ukur kemampuan berdasarkan penelitian yang dikembangkan oleh ahli psikologi Howard Gardner. Nah, yang terakhir adalah usaha guru mengembangkan inteligensi dalam belajar. LKS dan buku paket. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran. Yang ketiga, memberikan stimulus materi. Yang keempat, mendampingi saat mengerjakan soal. Dan yang terakhir,
berakhir belajar di luar kelas. Mungkin presentasi dari saya sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.